Buku ini membantu jutaan orang di seluruh dunia menjadi negosiator yang lebih percaya diri, lebih cerdas, dan lebih efektif. Hampir selalu tawaran pertama dibuat dengan ruang tawar yang amat besar. Pihak lain sudah secara emosional berkomitmen untuk menyelesaikan transaksi. Dan mereka cenderung mengiyakan permintaan kecil daripada bisa mempertaruhkan keseluruhan kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di kanal YouTube kita. Hari ini kita akan bahas sebuah buku klasik yang sangat praktis dan penuh strategi. Judulnya Secrets of Power Negotiating atau Seni Negosiasi karya Roger Dawson. Buku ini membantu jutaan orang di seluruh dunia menjadi negosiator yang lebih percaya diri, lebih cerdas, dan lebih efektif. Nah, sebelum kita masuk isi bukunya, seperti biasa, kita kenalan dulu sama penulisnya. Roger Dawson ini adalah seorang negosiator profesional dan pembicara motivasi yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Dia memulai karirnya di dunia real estate, lalu mengembangkan keahliannya di bidang negosiasi, hingga menjadi konsultan dari berbagai perusahaan besar. Melalui pengalaman panjang itulah kemudian Dawson menemukan bahwa negosiasi itu bukan sekedar tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang siapa yang lebih siap dan siapa yang lebih paham cara memainkan psikologi. Buku Seni Negosiasi ini menjadi salah satu karya terkenalnya. Sejak pertama kali terbitkan, buku ini sudah mengalami berbagai revisi untuk tetap relevan dengan perkembangan yang ada di zaman kita. Tapi prinsip dasarnya tidak berubah. Negosiasi adalah keterampilan yang bisa dipelajari, keterampilan yang bisa dikuasai oleh siapa saja. Lalu apa sebenarnya inti buku ini? Premis utamanya sederhana. Dalam negosiasi, kekuasaan itu soal persepsi. Kita tidak perlu menjadi orang terkaya atau paling berpengaruh untuk menang dalam negosiasi. Yang penting adalah bagaimana mempersiapkan diri, bagaimana membangun citra kekuatan, dan menggunakan taktik yang tepat di saat yang tepat. Jadi negosiasi itu bukan sekedar tawar-menawar angka, tapi ini tentang bagaimana membentuk dinamika hubungan, membentuk dinamika psikologi antar kedua belah pihak. Nah, kenapa buku ini penting buat kita semua? Dawson mengubah cara pandang kita tentang negosiasi. Dia menunjukkan bahwa negosiasi itu ada di mana-mana. Bukan hanya di ruang rapat besar, atau pada saat kita sedang menawar harga, meminta kenaikan gaji, atau bahkan dalam keseharian saat membuat kesepakatan kecil dengan teman dan keluarga. Dengan memahami strategi yang benar, maka kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik tanpa harus bersikap agresif atau bahkan tanpa harus mengorbankan hubungan baik. Nah, salah satu keunggulan utama buku ini adalah pendekatan yang sangat praktis. Dawson tidak hanya memberi teori, tapi juga membagikan puluhan teknik nyata yang langsung bisa dipraktekkan. Misalnya, bagaimana menghadapi tawaran pertama, kapan harus membuat konsesi, bagaimana membaca tanda-tanda ketidakyakinan lawan bicara kita. Nah, selain itu, buku ini juga membahas psikologi di balik negosiasi. Misalnya, bagaimana reaksi emosi, bagaimana rasa takut kehilangan, atau bagaimana persepsi alternatif yang mempengaruhi hasil akhir. Nah, Dawson mengajak kita untuk sadar bahwa seringkali negosiasi bukan ditentukan oleh fakta objektif, tapi oleh perasaan dan persepsi yang dibentuk di ruang diskusi itu sendiri. Meski begitu, buku ini tidak lepas dari kritik, seperti juga buku-buku yang lain. Beberapa pembaca merasa gaya negosiasi yang diajarkan oleh Dawson ini terlalu Amerika, terlalu kompetitif, dan terkadang kurang memperhatikan nilai-nilai kolektivitas, nilai harmoni, yang itu dipandang penting di budaya lain seperti di Asia. Ada juga yang menganggap bahwa taktik dalam buku ini bisa terasa manipulatif jika tidak digunakan dengan memegang etika. Jadi penting sekali buat kita semua untuk menyeimbangkan antara strategi dan integritas saat menerapkan pelajaran dari buku ini. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian yang paling seru.
Ada 3 contoh pelajaran atau teknik penting yang bisa langsung dipraktekkan dari buku Seni Negosiasi ini. Ini pelajaran pertama, jangan pernah menerima tawaran pertama. Ini dosen mengingatkan, hampir selalu tawaran pertama dibuat dengan ruang tawar yang amat besar. Jadi kalau langsung kita terima tawaran itu, maka kita sebenarnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih menguntungkan. Misalnya, saat kita tawari harga untuk sebuah proyek atau harga untuk sebuah barang, jangan cepat-cepat bilang iya. Ajukan keberatan kecil atau bahkan hanya dengan ekspresi kaget. Tujuannya membuka ruang untuk mereka memberikan konsesi tambahan. Itu salah satu pelajaran pertama. Yang kedua, gunakan teknik the nibble. Ini salah satu teknik favorit dari para negosiator. The nibble ini berarti meminta tambahan kecil di saat kesepakatan itu hampir selesai. Misalnya gini, setelah harga udah disetujui, kita bisa bilang, oh iya, gini ya, bisa nggak sekalian free ongkir? Atau kita bilang, boleh nggak sekalian ditambah 1 tahun garansi? Kenapa ini efektif? Karena ini sudah di fase akhir. Pihak lain sudah secara emosional berkomitmen untuk menyelesaikan transaksi. Dan mereka cenderung mengiyakan permintaan kecil daripada bisa mempertaruhkan keseluruhan kesepakatan. Pelajaran ketiga, power is perception. Dalam negosiasi, yang menentukan siapa yang lebih kuat seringkali bukan fakta objektif, tapi persepsi yang terbentuk di antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Kalau kita tampil percaya diri, terlihat tidak buru-buru, lalu menunjukkan bahwa kita punya alternatif lain, maka itu akan memperbesar posisi tawar kita. Sebaliknya, jika kita terlihat terlalu ingin segera menyelesaikan atau terlalu membutuhkan kesepakatan itu, nah justru kita akan kehilangan kekuatan. Jadi dosen menyarankan selalu jaga ketenangan. Jangan takut menunjukkan bahwa kita punya opsi lain. Dan jangan terlihat putus asa. Jadi kalau kita simpulkan, buku Seni Negosiasi ini mengajarkan kepada kita bahwa negosiasi bukanlah ajang saling mengalahkan. Tapi negosiasi adalah seni untuk membentuk persepsi, untuk membangun kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, asal kita tahu cara memainkannya. Jadi teman-teman semua, buku ini mungkin terlihat berat karena besar nih. Dan di awal terlihat ada banyak teknik yang dibahas. Tapi percayalah, setiap teknik yang kita pelajari, apalagi bila kita kuasai, akan membuat kita jauh lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi negosiasi. Baik negosiasi yang sederhana maupun yang kompleks. Demikian teman-teman, pembahasan tentang seni negosiasi karya Roger Dawson. Mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi dan memberi wawasan baru bagi teman-teman semua. Kalau teman-teman punya pengalaman yang menarik tentang seni negosiasi, atau soal sukses, ataupun soal gagal saat negosiasi, boleh ceritakan di kolom komentar. Supaya apa? Supaya kita belajar bareng-bareng di sini. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan jangan lupa, dalam setiap negosiasi, yang terpenting bukan hanya hasil akhirnya, tapi bagaimana kita membangun hubungan dan memperbesar pilihan kita. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.